Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMK Tekstil dan ITH Salam Karawang. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran pemrograman berorientasi objek masih tentang input-output Java. Hanya pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan codingnya di mobile device ataupun smartphone. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita menggunakan NetBeans. Nah, di pertemuan kali ini kita menggunakan aplikasi yang bernama IDE. Nah, cara untuk menggunakan aplikasinya, silakan disiapkan smartphone-nya dan diinstal aplikasinya. Ini dia caranya. Jadi, ketika smartphone kalian sudah dibuka, silakan cari ke Google Play Store ya. Kemudian cari di bagian sini itu aplikasi namanya IDE. Nah, di sini seperti ini ya. IDE. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, IDE. IDE adalah IDE untuk bahasa pemrograman Java, C++, dan di Android. Jadi silakan install aplikasinya seperti install aplikasi pada umumnya di smartphone kalian. Kalau yang menggunakan iOS gitu ya atau iPhone ya tinggal menyesuaikan. Intinya nama aplikasinya di sini adalah IDE. Kemudian setelah selesai diinstal, kita buka, open ya di sini. Nah, di sini emang aplikasinya berbayar gitu ya, jadi kita pakai yang gratis saja terlebih dahulu. Nah, ketika akan coding untuk input output, kita juga sudah belajar sebelumnya, kita coding di bawah sini ya, di bawah ini, di antara dua kurung kurawal ini. Dan untuk merunnya tinggal pencet yang ini, yang run ini. Ini kita coba dulu, kita keluarkan kata-kata di sini ya. Ini bisa dirubah, kan pertama kali dulu kita belajar yang namanya Hello World. Ini coba kita rubah Hello World-nya menjadi nama kita sendiri. Ini Bapak contohkan nama Bapak sendiri yaitu Hello Kahfi. Nah, kemudian kita run-nya bisa klik yang ini, bisa juga yang ini. Ya, kita run. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Inilah adalah output-nya. Seperti itu ya. Ini output untuk tadi yang program Hello World itu menggunakan sistem .out.println atau output. Kita lanjut ke materi dulu, kita masuk ke materi tentang input dan output. Materi kita kali ini sebelum masuk ke input output adalah kita harus mengenal dulu apa itu variabel dan tipe data. Variabel tersendiri adalah sebuah lokasi penyimpanan atau tempat menyimpan dari data yang akan kita inputkan. Jadi setiap aplikasi yang sudah kita buat itu memiliki input. Nah, input ini sebelum kita dikeluarkan ataupun sebelum diolah itu disimpan dulu dalam lokasi penyimpanan di program komputer yang disebut dengan variabel. Nah, kemudian variabel ini setiap variabel berbeda-beda, ada jenisnya dan jenisnya itu disebut dengan tipe data. Nah, jadi sini adalah tipe data adalah klasifikasi data atau jenis data dari sebuah variabel. Variabel dan tipe data selalu bersamaan. Jadi kalau ada variabel pasti ada yang namanya tipe data. Kemudian kita harus tahu tipe data atau jenis-jenis dari sebuah data itu apa aja. Dalam hal umum gitu ya, ada 3 jenis tipe data. Dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu jenis yang pertama adalah numerik, yang kedua karakter, dan yang ketiga adalah logika. Numerik ini adalah data untuk yang datanya hanya berupa angka. Jadi kombinasi antara angka 1 sampai 9 dan 0. Seperti angka 1, 9, 10, 11, 12, 1000, 2000 dan lain sebagainya. Jika isinya hanya angka, maka itu termasuk dengan jenis tipe data. Tipe numerik maksud saya. Kemudian jenis yang kedua adalah karakter. Nah, ini karakter adalah jenis tipe data yang isinya boleh angka, boleh huruf, tapi lebih ke huruf atau abjad di sini ya. Jadi kalau misalkan datanya ada huruf dan angka, misalkan jalan, seperti itulah jalan Duren nomor 19. Nah, itu masuk ke dalam jenis karakter. Ya, jadi kalau misalkan hanya abjad saja, misalkan nama saya sendiri misalkan Kahfi Gunardi, nah itu adalah masuk ke dalam jenis karakter. Kemudian kalau yang ini angka saja, kemudian yang kedua ini adalah huruf atau abjad. Dan yang ketiga adalah jenis logika. Nah, jenis logika ini hanya ada 2, yaitu true dan false. Kemudian dalam jenis numerik terdapat tipe data yang sering digunakan, yaitu ada 2. Itu yang pertama adalah integer atau int, dalam bahasa pemrograman Java itu ditulisnya int.
Kemudian yang kedua ada double, yaitu untuk bilangan desimal atau bilangan berkoma, ada komanya gitu ya. Nah, ini disebut dengan tipe data berjenis double. Ya, ini masuk ke dalam jenisnya numerik. Jadi di numerik itu ada integer, ada double. Jadi perhatikan datanya apa. Kalau misalkan datanya hanya angka, angkanya berkoma apa enggak? Kalau tidak berkoma berarti integer, bilangan bulat. Kalau ada komanya atau desimal itu merupakan tipe data double. Kemudian untuk karakter sendiri ada dua yang umum sering dipakai, yaitu adalah string, S-nya besar atau kapital ya di bahasa pemrograman Java. Ini untuk tipe data yang nanti datanya berupa karakter ataupun huruf yang nominalnya lebih dari satu digit. Lebih dari satu digit ya, seperti itu ya, lebih dari satu karakter. Ya, jadi misalkan nama saya Kahfi itu kan ada 5 karakter. Nah, itu masuk ke dalam string. Ya. Chart ini itu untuk yang jenis karakter tapi hanya satu karakter, misalkan simbol, kemudian tanda tanya saja, tanya seru saja. Misalkan datanya adalah jenis kelamin, kan ada jenis kelaminnya yang menggunakan hanya P atau L, yaitu P atau L itu berjenis tipe data chart. Kemudian yang ketiga ada boolean. Boolean ini sama seperti chart, cuman isinya kalau chart itu satu huruf abjad. Nah, kalau yang logika ini hanya isinya ada dua, yaitu true atau false. Seperti itu boolean. Nah, setelah kita pahami tipe data dulu, baru kita bisa melakukan input dan output. Nah, ini ada syaratnya dulu. Ya, syaratnya adalah ini. Ketika melakukan scanner, maksud saya ketika melakukan input itu kita harus wajib menggunakan scanner, dan ketika melakukan output itu wajib menggunakan shout plus tab. Nah, scanner di sini itu nanti saya akan praktekkan di mobile device yang tadi kita install, yaitu aplikasi IDE. Untuk shout tab di sini di aplikasi IDE karena kita di mobile itu tidak bisa dilakukan, tapi kita masih bisa melakukannya dengan mengketikkan secara manual, yaitu system.out.println. Shout tab ini bisa dilakukan hanya di aplikasi NetBeans. Oke, kita mulai praktek. Nah, kita akan terlebih dahulu melakukan input ya. Jadi syaratnya untuk input adalah memasukkan scanner. Jadi kita coding itu di antara dua ini, di antara dua kurung buka kurung tutup ini ya. Nah, kita masukkan dulu syarat untuk melakukan input, yaitu scanner. Kita masukkan ini namanya scanner. Nah, ini yang paling bawah ini scanner. Kita pilih scanner, kemudian scan sama dengan ya, new scanner. Ini di spasi ya, tadi saya lupa spasinya. Nah, sini new scanner. Nah, nanti di atasnya langsung akan tambah ini yang import Java util itu. Tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti setelah scanner kita masukkan kurung buka sistem dengan S yang besar ya, pilih yang ini, sistem titik in. Nah, kemudian tutup kurung titik koma. Nah, ini kita sudah melakukan scanner pertama. Nah, karena kita akan melakukan dua jenis ya, misalkan tadi scanner ini hanya bisa digunakan untuk satu jenis tipe data tadi ya. Karena sebelum kita melakukan input gitu, kita harus bikin yang namanya tipe data dan variabel. Nah, satu scan ini bisa hanya satu jenis tipe data. Katakanlah yang scan ini kita bisa untuk yang tipe karakter, jadi kita bikin untuk yang tipe numerik. Jadi kita boleh scan ini, kita copy, kita bikin dua scan untuk yang jenis tipe data numerik, dan satu lagi adalah tipe data karakter. Ini kita pastikan di sini, paste dengan catatan kita kasih scan 1 dan scan 2. Nah, sebelum kita melakukan input, ini syaratnya sudah selesai, yaitu menggunakan scanner. Kita langsung harus tahu dulu tipe data yang akan kita butuhkan ya. Tipe data yang akan kita butuhkan adalah berupa misalkan kita mau menginputkan nama ya. Nama itu tipe datanya apa gitu ya, coba kita bisa lihat di rekaman ini. Untuk memasukkan nama ya, kita harus tahu dulu tipe data dari nama tersebut. Nama itu kan tipe datanya adalah menggunakan jenisnya adalah karakter ya, karena di situ abjad semua ataupun huruf ya. Makanya jadi kita tinggal pilih dari dua ini, mau string ataupun chart. Bila mana
si namanya lebih dari satu karakter ataupun satu digit, maka kita menggunakan string. Kalau misalkan hanya satu digit, kita menggunakan char. Saya rasa nama itu lebih dari satu digit, jadi kita menggunakan string seperti itu. Kita tadi nama menggunakan string, makanya di sini kita menggunakan string ya, tipe datanya. Jadi penulisannya itu tipe data dulu baru variabel ya. Di sini kita tuliskan string. Nah, pilih string. Kemudian membuatlah variabelnya. Kita di sini karena mau memasukkan nama, kita menggunakan variabel dengan kata nama. Ya, kemudian titik koma. Nah, di sini kita akan membuat variabel dengan nama-nama dan tipe datanya adalah string. Kemudian kita lakukan munculkan kata-kata untuk memasukkan nama, misalkan masukkan namamu seperti itu. Jadi kita menggunakan sistem .out.println ya. Di sini kita ganti dulu saja yang ini, kita bisa ganti yang tadi yang hello nama kalian. Kita bisa ganti masukkan namamu seperti itu ya. Nah, kemudian di proses setelahnya kita enter ke bawah, kita baru masukkan variabelnya. Variabel di sini nama, variabel yang ini kita buat tadi, kemudian baru proses input masukkan di sini. Nah, cara memasukkannya kita sudah tadi bikin 2 scan. Scan yang pertama itu untuk yang karakter, katakanlah karakter. Kemudian yang kedua untuk numerik. Makanya di sini kita bisa memasukkannya scan 1. Kemudian titik. Nah, nama ini adalah tipe datanya adalah string. Oleh karena itu, setelah scan dan titik kita cari next line. Ya, seperti ini next line, kemudian titik koma. Nah, next line ataupun ya nanti setelah scan titik itu nextnya apa, itu tergantung dengan tipe datanya. Karena di sini tipe datanya adalah string, makanya di sini menggunakan next line. Kalau misalkan nanti next integer, kita akan menggunakan scan 2 titik next integer. Nah, karena kan scan 2 itu masuknya ke dalam numerik. Kalau nanti kedepannya kita menggunakan integer, kita menggunakan scan 2 seperti itu. Jadi next line, kemudian baru kita outputkannya menggunakan sistem .out.println. Baru di sini kita keluarkan. Nama saya adalah, tutup kutip 2-nya, kemudian tutup kurung, titik koma. Kini kita coba ya, kita run. Nah, masukkan namamu. Ketika kita memasukkan nama dan kita enter, maka akan muncul nama saya. Oh, belum keluar ya. Kita lupa menambahkan di sininya satu lagi variabel yang ingin kita keluarkan. Kita kasih plus, kemudian kita panggil nama variabelnya. Sini nama. Kita run lagi. Masukkan namamu. Masukkan, enter, keluar. Nama saya adalah Kahvisla yang dimasukkan yang di atas yang di sini. Nah, kita coba lagi untuk yang umur. Ya, kita coba lagi untuk yang umur, kita enter di sini. Seperti biasa, ketika mau membuat sebuah inputan, kita harus mendefinisikan dulu tipe datanya ya. Jadi kan tipe data tadi ada 3 jenis, yaitu numerik, karakter, dan logika. Untuk umur kita gunakan yang jenis numerik ya, kita gunakan jenis yang numerik karena kita anggaplah umur itu tidak menggunakan kata tahun, jadi hanya umur saja yang kita masukkan, misalkan umur 19, 25 dan lain sebagainya. Ya, itu kita masukkan dulu tipe datanya. Tipe datanya kita tahu di video yang ini. Untuk tipe data yang menggunakan angka saja kita menggunakan jenis numerik. Ya, di sini numerik itu ada 2, ada yang menggunakan koma dan tidak menggunakan koma atau bilangan bulat. Nah, umur itu kan tidak menggunakan koma ya, jadi 19 ataupun 25 atau 11 tahun atau berapa gitu ya. Jadi kita menggunakan tipe data yang integer. Ya, jadi bukan menggunakan double. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Menggunakan integer, jadi kita tulis di sini int umur ya. Kemudian kasih titik koma. Nah, umur penulisan atau inisialisasi dari sebuah tipe data dan variabel ini sudah ada. Lanjut kita keluarkan kata-kata untuk memasukkan
umur tersebut. Jadi kita masukkan di sini katanya adalah masukkan umurmu. Dan kutip dua kali, kurung tutup, titik koma. Ya, baru kita lakukan proses input di sini. Jadi kita tuliskan nama variabelnya, situ umur. Ya. Kemudian kasih sama dengan di sini ada 2 scan. Kita tadi sudah sepakati, scan pertama itu untuk karakter, scan kedua untuk numerik. Karena int itu atau integer itu adalah numerik, jadi kita tuliskan di sininya scan 2 titik next. Nah, kita cari untuk yang integer. Integer itu kita pakai gunakannya next integer ya. Yang ini nih. Yang ini karena sesuai dengan tipe datanya, next integer. Kemudian titik koma. Ya. Nah, ini proses input umur sudah bisa, tinggal kita keluarkan. Keluarkannya lagi kita menggunakan sistem titik out titik println, kutip dua kali, umur saya adalah Nah, di sini masuk keluarkan umur. Titik koma. Nah, ini sudah bisa di run, jadi kita run terlebih dahulu. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Masukkan namamu, kita ketikkan nama kita, misalkan di sini Kahfi, kita enter, keluar, nama saya adalah Kahfi, masukkan umurmu, misalkan di sini 25, enter lagi, maka akan keluar. Ya, jadi masukkan namamu, nama saya adalah Kahfi, masukkan umurmu, umur saya adalah seperti itu. Ya. Ini untuk contoh untuk 2 kategori biodata, yaitu nama dan umur. Tugasnya kalian silakan buat untuk minimal 3 kategori biodata yang lain. Nah, ini biodatanya. Jadi karena nama dan umur tadi kalian sudah buat, jadi silakan pilih di antara 13 jenis biodata ini 3 lagi. Jadi tinggal menambahkan 3. Jadi untuk minimal 5 itu tinggal menambahkan 3. Kalian tadi sudah nama dan umur, silakan pilih 3 di antara 13 ini. Tapi selain yang nama lengkap dan nama panggilan ini. Ya, jadi misalkan pilih agama, suku, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, berat badan, anak berapa, dan lain sebagainya. Jadi pilih minimal 3, jadi total dengan nama dan umur itu ada 5. Kayak itu tugasnya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya sudah Bapak perpanjang di Texas Learning. Kurang lebihnya silakan bisa nge-WA Bapak kalau ada pertanyaan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.